Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana mengenai variabel ya. Mengenai variabel di React.js. Sebelumnya saya sudah membuat filenya ya di folder src ini. Seperti biasa saya buat filenya yang saya beri nama variabel.js yang ini. Kemudian di sini saya akan buat skripnya. Saya buat skripnya seperti ini ya. Oke, kita akan membahas tentang variabel ini. Ada 3 ya. Saya akan membahas tentang var, kemudian saya akan membahas tentang cons, kemudian saya akan membahas tentang let. Oke, yang saya mulai dulu dengan membahas mengenai var. Saya buat contoh seperti ini ya. Misalnya var harga ya. Kita buat misalnya 55.000. Seperti ini. Kemudian di sini saya buat seperti ini. If buka kurung ya. True misalnya. Selanjutnya di sini saya buat var harga misalnya 75.000. Selanjutnya di sini saya buat perintah cons ya. Seperti biasa yang pernah saya jelaskan ya. Consnya variabel ya. Variabel sama dengan buka kurung seperti ini. Sama dengan lebih dari kurung kurawal. Kemudian return buka kurung biasa seperti ini. Kemudian kita buat div ya. If kemudian kita buat misalnya H2 harga misalnya seperti itu titik 2 kurung kurawal harga seperti ini. Oke, kemudian di bawah ini kita tidak lupa karena kita menggunakan export ya, export default variabel ya, variabel. Kita menggunakan export default variabel. Setelah kita buat seperti ini di app.js nya ini kita panggil dengan menggunakan import ya, import variabel. Nah ini dia otomatis ya. Selanjutnya di sini juga biar bisa ditampilkan kita panggil yaitu variabel. Nah, ini dia. Kemudian kita simpan. Di sini juga kita simpan. Oke, di sini ada satu warning ya. Tapi kalau kita lihat hasilnya dia tampil ya seperti ini. Nah, 75.000 yang ditampilkan. Kalau kita lihat di sini variabel yang berada, kita katakan ini namanya scope ya. Berada di dalam scope ini bisa berubah. Jadi apa yang di dalam scope ini bisa berubah. Block scope namanya teman-teman ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan let ataupun konstan, ini tidak bisa berubah. Oke, saya kasih contoh saja ya. Ini saya copy saja. Kemudian sini saya paste. Kemudian di sini saya jadikan ini komentar seperti ini. Kemudian ini saya buat let ya, let. Tadi lihat kalau kita menggunakan var tadi berubah ya, 75.000 hasilnya 75.000 bukan yang 55.000. Tapi kalau kita menggunakan let, coba kita lihat kita menggunakan let seperti ini. Ctrl S ya. Di sini juga ada errornya warning 1. Di sini kita refresh. Nah, di sini yang terbaca itu adalah 55.000. Nah, bukan 75.000, berbeda dengan kita menggunakan var tadi. Jadi kalau let ini tidak bisa berubah di dalam scope ini, tidak bisa dirubah. Jadi yang awalnya tadi aja yang dibacanya yang ini. Jadi makanya sifat daripada let ini adalah
block scope ya, artinya konstan, dia tidak berubah walaupun di dalam scope. Sementara var tadi ini adalah global scope prop ya, jadi di dalam scope-nya ini bisa berubah sesuai dengan yang ada di scope ini. Kalau di sini nanti 85.000, ya hasilnya 85.000, bukan yang var yang ada di atasnya ini. Berbeda dengan yang ini. Nah, ya, berbeda dengan yang ini. Nah, jadi disarankan kita menggunakan LED ini. Ya, kita menggunakan LED ini untuk membuat variabel dibanding kita harus menggunakan var ini. Kalau kita memakai cons ya, coba kita memakai cons ya. Kita coba pakai cons di sini. Misalnya gini ya, cons harga ya sama dengan kita buat tadi 55.000 ya. Titik koma. Kemudian kita buat di sini harganya misalnya 75.000. Titik koma. Oke, kita simpan, Ctrl S. Di sini juga warning 1 ya. Tapi kita lihat hasilnya di sini. Kita refresh. Nah, di sini tidak bisa berjalan. Berbeda tadi dengan kita menggunakan LED ya. Kalau di sini kita gunakan consnya juga sama. Kita simpan, 2 error ya. Kita refresh juga hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi tidak bisa kita gunakan mengubah, maksud saya kita tidak bisa merubah variabel dengan menggunakan cons ini, melainkan dia bersifat konstanta atau tetap seperti ini ya. Kalau seperti ini bisa ya. Nah, jadi tidak ada variabel lain di sini. Nah, dia bersifat tetap. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi disarankan di React.js ini teman-teman bisa menggunakan LED ini ya. Nah, yang ini yang sering digunakan, kemudian cons ini. Jangan menggunakan var ya teman-teman ya dalam membuat variabel. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Ada yang tidak paham bisa mengenai materi ini bisa ditulis di komentar ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.